Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di mata kuliah berpikir komputasi, dan untuk kali ini kita akan menyambung dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang algoritma runtutan dan juga percabangan. Yang sebelumnya kan kita sudah membahas tentang runtutan dan juga percabangan, dan sekarang kita akan membahas tentang perulangan gitu ya. Oke, perulangan itu apa sih sebenarnya gitu kan? Menurut Ibu Adis tuh perulangan itu apa? Oke, perulangan ya, dari kata-katanya itu ada kata ulang ya, berarti sesuatu yang diulang-ulang ya secara singkatnya. Kalau secara teoritisnya, perulangan adalah struktur kontrol yang memungkinkan mengeksekusi berulang kali sebuah urutan tindakan. Jadi mengeksekusi suatu kondisi secara berulang-ulang seperti itu. Jadi kayak kita akan merepeatkan gitu ya, selalu repeat dan sampai batas mana kita akan berulang seperti itu. Oke, jadi sebenarnya suatu perulangan ini nantinya kita akan ada seluruh perulangan ini secara umum ya. Kita akan berbicara tentang perulangan ini ada dua bagian ya. Yang pertama yaitu kondisi perulangan dan juga badan perulangan. Nah, kondisi perulangan sendiri dia adalah ekspresi logika yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perulangan. Kemudian syarat yang mengakibatkan perulangan suatu saat itu akan berhenti. Kemudian nanti kalau kita membahas tentang badan perulangan, gitu kan, badan perulangan ini adalah bagian algoritma atau aksi yang harus diulang. Dan nanti dilakukan terus-menerus selama kondisi akan terpenuhi. Jadi nantinya kita bisa tahu gitu kan. Jadi ketika kita menuliskan itu perulangan, nanti dia akan ada kondisinya dan juga ada badan perulangannya. Kemudian nanti di sini kita akan ada strukturnya di struktur perulangan, nanti akan disertai pula dengan yang namanya inisialisasi, yaitu aksi yang dilakukan sebelum perulangan dilakukan pertama kali, dan kemudian nanti ada yang kita sebut dengan terminasi, yaitu aksi yang dilakukan setelah perulangan itu selesai akan dilaksanakan. Nah, kemudian nanti di sini akan kita bicara tentang notasi perulangan. Notasi perulangan itu apa aja sih, Bu? Untuk di notasi perulangan, teman-teman, kita ada 4. Yang pertama itu ada for, yang kedua ada yang namanya struktur while, yang ketiga ada yang namanya do while, yang keempat yaitu repeat, teman-teman. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas yang pertama yaitu for. Struktur for, struktur perulangan for digunakan untuk menghasilkan perulangan sejumlah satu kali yang dispesifikasikan, teman-teman. Jumlah perulangan diketahui atau dapat ditentukan sebelum eksekusi. Jadi kita tahu dulu nih, teman-teman, kita mau melakukan perulangan itu berapa kali gitu. Kita udah mengetahui perulangan itu misal sebanyak 3 kali, 4 kali atau n kali ya. Kita menggunakan struktur yang namanya for ini ketika kondisi sudah kita ketahui ya. Oke. Kemudian nantinya akan diperlukan suatu variabel ya. Variabel ketika kita berbicara tentang perulangan ini, nanti kan akan menggunakan variabel counter atau variabel pencacah. Itu nanti jika dicacah perulangannya sudah mencapai jumlah yang dispesifikasi, maksudnya jumlah yang kita inginkan, kita akan berulang berapa kali gitu, maka proses perulangan akan berhenti. Jadi misalnya tadi kan Ibu bilang kalau 3 berarti dia akan berulang selama 3 kali seperti itu. Oke, selanjutnya kalau struktur for ini nanti bentuk umumnya bisa kita lihat ya di gambar berikut ya, di atas ini ya. Nanti di situ kita lihat bahwa for nanti ada ekspresi yang pertama, ekspresi kedua, dan ketiga. Nanti di situ kita tahu bahwa di dalam sebuah for nanti ada aksinya. Nanti aksi yang pertama apa, aksi yang kedua apa, dan begitu seterusnya. Nah, ekspresi 1, 2, 3 ini kita bisa inisiasi yang pertama, ekspresi pertama ini kita bisa sebutkan dengan nama inisialisasi counternya. Jadi kita akan tahu berapa banyak gitu ya akan di counterkan. Jadi kemudian yang kedua adalah syarat pelaksanaannya, dan kemudian yang ketiga nanti ekspresi yang ketiga ini adalah naikkan counternya. Jadi dia akan increment. Jadi misalnya counternya misalnya sudah yang pertama tadi kan n-nya adalah sama dengan 1. Kemudian nanti counter setelah sudah selesai repeat, kemudian dia akan bertambah lagi untuk counter yang kedua, begitu seterusnya sampai terakhir. Kemudian ini kita akan menemui yang namanya for menaik, teman-teman, atau ascending ya. Ascending. Jadi nanti seperti ini, teman-teman, kita cara penulisannya yaitu for, nanti di dalamnya ada di dalam kurung itu nanti variabel nilai awalnya berapa, dan nilai akhirnya berapa, nanti akan berulangnya sebanyak berapa kali, seperti ini nanti, teman-teman, seperti ini.
Itu kalau untuk ascending ya, pasti Untuk kalau ascending. kita tahu ascending pasti nantinya kita akan, jadi strukturnya akan menaik, jadi akan berulangnya akan bertambah seterusnya. Oke. Jadi nanti di sini kita akan memiliki yang namanya tipe data yang memiliki predecessor dan juga successor, yakni nanti ada integer dan juga karakternya. Jadi nanti aksi itu kan nanti kan satu atau lebih dari instruksi yang diulang, kemudian nanti ada nilai awalnya kan tadi udah disebutkan bahwa nilai awal itu harus lebih kecil atau sama dengan nilai akhirnya. Dan tadi nanti pada awalnya si pencacah ini akan diinisialisasi dengan nilai awalnya. Kemudian nilai pencacah secara otomatis akan bertambah nantinya setiap satu kali aksi. Jadi kalau misalnya sudah berulang satu kali, akan berulang berikutnya akan terus bertambah sampai nantinya nilai akhir yang akan diinputkan nanti ya, sampai berapa gitu kan. Dan nantinya kita akan mendapatkan bahwa jumlah perulangan yang terjadi adalah nilai akhir dikurangi dengan nilai awal ditambah dengan 1, seperti itu. Jadi untuk contohnya nih, misalnya kita akan mencetak kata halo sebanyak 10 kali gitu kan. Maka kalau kita lihat pertama kita harus menginisialisasi dulu si integernya i-nya, misalnya di situ i kita ketahui bahwa i-nya itu adalah 1 gitu kan. Dan i-nya kurang dari atau sama dengan 10, berarti dia akan berulang sebanyak 10 kali. Jadi nanti dari 1 sampai 10, jadi dia akan berulang. Jadi dia akan berulang, dia akan mengulangi kata halo itu sebanyak dari 1 sampai dengan 10, seperti itu. Ini i plus plus ini maksudnya apa sih Bu di sini? Jadi isi plus itu dia akan bertambah. Jadi nanti kan untuk yang pertama, misalnya yang pertama dia outputkan yang pertama ini kan si out hello kan. Kalau kita belajar di algoritma pemrograman itu kan di situ yang pertama berarti yang perulangan pertama, berarti yang pertama kita outputkan hello. Kemudian dia akan berulang lagi, balik lagi, berarti i-nya akan berubah menjadi 2. Berarti itu kan n i plus plus, berarti dia akan bertambah menjadi 1 seperti itu sampai seterusnya sampai di batas yang i kurang dari sama dengan 10, seperti itu. Oke, gitu ya. Oke, next. Kalau ada menaik, pasti ada menurunnya gitu ya. Kalau ada ascending berarti ada descending. Oke, bentuk umumnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Tadi kan kalau menaik itu kan tandanya plus plus ya teman. Kalau menurun berarti nanti minus minus seperti ini. Gitu. Jadi dia akan sebenarnya kebalikannya yang berkurang. Jadi nanti nilai awalnya pasti kita akan mengetahui bahwa nilai awalnya itu pasti harus lebih besar atau sama dengan nilai akhirnya. Jadi dibalik kalau tadi kan nilai akhirnya lebih harus nilai awalnya kan harus lebih kecil, kalau ini harus lebih besar atau sama dengan nilai akhirnya. Jadi sebenarnya dia disebalikannya aja gitu kan. Jadi kemudian di sini nanti nilai pencacah akan otomatis berkurang kan? Iya, berkurang 1 setiap kali aksi perulangan dimasuki. Jadi nantinya jumlah perulangan yang terjadi itu akan nilai awal dikurangi nilai akhir plus 1 gitu. Dan untuk contohnya ini yang lain, misalnya kan tadi sudah membahas tentang perulangan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan berbicara tentang yang namanya struktur while. Tadi pertama udah for, sekarang kita bahasnya while. Untuk bentuk umum struktur while itu seperti ini teman-teman bisa dilihat. Oke. Ini nanti pertama teman-teman silahkan inisialisasi dulu. Nanti while, lalu ada ekspresinya apa? Lalu akan ada aksi pertama dan aksi kedua, lalu terminasi. Tadi sudah dijelaskan apa itu terminasi, apa itu inisialisasi ya. Silahkan diingat-ingat. Untuk struktur while itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama, aksi atau runtutan aksi akan dilaksanakan berulang kali selama ekspresi bernilai true. Ingat ya, akan dilakukan berulang kali selama ekspresi bernilai true. Jika kondisi bernilai false, badan perulangan tidak akan dilaksanakan, yang artinya perulangan selesai. Jadi kalau ketika nilainya itu masih true, masih akan terus berulang teman-teman. Kalau udah menemukan hasil bahwa nilai kondisinya itu false, maka perulangan tersebut selesai gitu ya. Jadi pokoknya ditunggu sampai dia false gitu ya. Oke. Jadi yang hal terpenting yang tidak boleh dilakukan dalam program ini adalah melupakan ya. Jadi kalau kita jangan lupa harus yang namanya inisialisasi. Jadi kan i-nya sama dengan wajib banget gitu ya. Kemudian tidak lupa untuk menuliskan instruksi yang mengubah kondisinya i plus plus atau tadi i minus minus gitu kan. Jadi harus pokoknya sampai jangan lupa. Jadi ini adalah hal-hal yang terpenting yang tidak boleh dilupakan. Kemudian nanti di sini contohnya tadi kan kita sudah berbicara tentang struktur while. Ini contohnya kalau kita menggunakan dual ya Bu ya. Kalau dual ini tadi kan kalau kita menggunakan for, kita mencetak kata halo sebanyak 10 kali. Kalau for tadi kan dia ini di ekspresinya itu ada di badannya for-nya kan. Kalau misalnya while ini berarti yang pertama kita harus ada dibilang ada yang pertama adalah kita inisialisasi dulu yang pasti ya. Inisialisasi kita sebutkan i sama dengan 1, kemudian do, kemudian kita akan outputkan hello-nya adalah hello-nya itu kita outputkan di situ ya. Ini kayak
bahasa pemrograman C++ ya. Iya. Terus kemudian ditambahkan lagi I++, kemudian terakhir adalah while. While-nya adalah I kurang dari sama dengan 10. Jadi while-nya itu berisi tentang si ekspresi tadi. Jadi kalau misalnya di for itu ada di atas semua, ya kalau while itu pasti ada do dan kemudian ada while seperti itu. Jadi mungkin bisa dilihat bedanya ya teman-teman semuanya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Jadi kalau misalnya tadi nih, misalnya kita berbicara tentang for atau while atau do while tadi, meskipun kadang kita bisa gunakan untuk fungsi yang sama gitu kan, satu perulangan bisa digunakan sesuai dengan kasus yang dihadapi, jadi tergantung dari kasusnya ya nggak sih Bu ya. Jadi misalnya di sini, misalnya jika banyak perulangan maka dapat dipastikan digunakan struktur for gitu kan. Kemudian jika perulangan dihentikan saat kondisi tertentu gitu kan, bisa digunakan while atau do while gitu kan. Jadi berarti kita nggak bisa seenaknya pakai for atau pakai while ya Bu ya? Harus sebenarnya lihat kondisi iya, ada dulu, koneksi dulu sebenarnya gitu kan. Tapi kalau misalnya mungkin kesenakan dari si programmernya, iya enakan mana, biasanya kayak gitu sih. Oke, selanjutnya di sini kan kita sudah tadi udah while atau do while, dan sebenarnya Pak while do while gitu kan kayak ada sesuatu hal yang sebenarnya mirip tapi tidak mirip gitu kan. Jadi while atau do while itu gimana gitu kan? Oke, menurut Ibu gimana sih? Kalau while itu pertama itu pemeriksaan kondisi dilakukan di awal teman-teman. Kalau while pemeriksaan di awal, sedangkan untuk do while itu pemeriksaan kondisinya di akhir. While di awal, kalau do while di akhir. Selanjutnya perbedaannya lagi yaitu badan perulangan mungkin tidak pernah dieksekusi teman-teman kalau while. Kalau yang do while, badan perulangan paling sedikit 1 kali dieksekusi. Yang while mungkin tidak pernah, kalau yang while paling sedikit 1 kali. Do while ya. Gitu. Gunakan struktur while pada kasus yang mengharuskan terlebih dahulu pemeriksaan kondisi objek tersebut sebelum dimanipulasi. Sedangkan untuk do while pada kasus yang terlebih dahulu memanipulasi objek, baru kemudian memeriksa kondisi objek tersebut. Seperti itu. Oh, jadi ini biar teman-teman tahu ya. Jadi kemudian untuk contohnya lagi, silakan untuk teman-teman nanti kita bisa belajar lagi di menggunakan code ORG-nya lagi. Jadi di situ nanti ada, mungkin di sini contohnya aja ya. Di contohnya di situ ada misalnya kita mendapatkan melakukan tugas yang lebih gitu kan. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya perulangan. Misalnya kan kalau kita tidak perulangan tadi, kalau kita menggunakan runtutan kan nanti banyak banget ya. Jadi nanti jangan-jangan kalau misalnya kalau runtutan kalau cuma berulang 2 sampai 3 kali itu nggak masalah kita pakai runtutan ya. Tapi kalau misalnya kita harus berulang sebanyak lebih dari 10 kali kan nggak mungkin ya, nggak mungkin kita pakai runtutan. Makanya ini adalah contohnya, ini misalnya si lebah ini tuh mau ini ya mau melakukan tugasnya gitu kan, dia harus ke bunga-bunga gitu kan. Jadi di sini akan dilakukan yang namanya perulangan. Jadi dia akan diulangi sebanyak 4 kali sampai dia akan bergerak secara maju. Jadi nanti akan bergerak menuju ke bunga-bunganya itu. Jadi di code ORG ini gini ya Bu ya, pengerjaannya jadi biasanya kan kita suruh belok kanan atau belok kiri gitu ya. Kalau belok kanan sebanyak 10 kali, kita jangan sampai memasukkan tanda panahnya itu sebanyak 10 kali teman-teman. Tapi ada suatu tanda di mana kita biar bisa looping di situ. Ada suatu tombol yang kita bisa looping, kita masukkan di situ, nanti kita tinggal masukkan berapa kali kita jumlah perulangannya ya. Betul sekali. Ya, mungkin itu aja ya mungkin yang kita bahas di perulangan. Perulangan ini, jadi misalnya untuk teman-teman kalau misalnya masih ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan waktu di kelas. Gitu aja Bu. Gitu ya. Oke, jangan lupa semuanya harus gabung di code ORG ya. Kalau belum nanti silahkan hubungi di dosen pengampu masing-masing. Seperti itu mungkin hari ini. Oke, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Gitu aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.